akhlak itu sebenarnya dari proses atau dari hasil ibadah. Nah, nggih. Itu yang titik poinnya nanti di situ. Jadi proses atau hasil ibadah. Nah, kalau mau melihat anak-anak muda itu mempunyai akhlak atau enggak, itu mudah sekali melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Sobat Santri, Sobat Anur Media dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube Anur Media Probolinggo. Tentunya dalam program Anur Podcast Trend, Podcast Pesantren. Ya Sobat Santri, pemirsa Anur Media dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga puasanya lancar ya. Tentunya pada kesempatan kali ini, podcast Trend pada kesempatan kali ini kita akan mengulik dan membahas tentang tema yang sangat yang menarik lah dan sedang trending. Di mana pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kami salah satu narasumber. Beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren An-Nur Kota Probolinggo. Inilah beliau Ustadz Busairi. Assalamualaikum Ustadz Busairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah lancar bahasanya lagi. Alhamdulillah. Yeah, selamat datang di An-Nur Podcast Trend Ustadz. Iya. Nah, Ustadz, ini kan yang kita bahas sekarang temanya adalah urgensi akhlak untuk generasi Z. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang akhlak, tentunya kita ulik apa yang sedang trending saat ini. Bagaimana perlakuan dan kelakuan Gen Z pada saat ini, yang mana itu sangat urgent kalau kita bahas karena menyeleweng dengan akhlak tersebut. ya. Tentunya kita kan kepingin generasi muda kita itu menjadi generasi yang unggul, yang istilahnya kita harapkan lah. Masalahnya trendingnya pada saat ini itu adalah tidak seperti itu. Berbanding terbalik fenomenanya. Contohnya, sudah banyak berita-berita sekarang itu bullying terjadi di mana-mana Ustaz. Ya. Bukan hanya di masyarakat, di sekolah pun ada. Bukan hanya ada, dan ini menjadi konsumsi seperti itu. Nah, ini apa yang menjadi yang melatar belakangi generasi Z kita akhlaknya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah bullying menjadi konsumsi setiap hari di kalangan generasi muda, bahkan di sekolah, lalu seperti apa? Maksudnya apa yang akan diajarkan di sekolah itu? Maksudnya sekolah ini kan seharusnya mengajarkan tentang etika, tentang moral, tentang akhlak. Nah, apakah di sekolah itu tidak diajarkan seperti itu, ataukah memang dari karakter seorang generasinya yang seperti itu? Nah, seperti itu. Monggo, menurut panjenengan pribadi seperti apa kalau menanggapi fenomena yang seperti itu? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara masalah Gen Z itu sangat menarik ya. Yeah. Dimana era digital sudah
sudah menjadi kebutuhan ya. Terus dampak positifnya sih juga banyak sebenarnya ya, di mana anak itu sudah sangat dibantu oleh kalau sekarang itu ada AI ya, Nggih. sehingga ya banyak juga yang hobi main game Main game online ya. online. Jadi permasalahannya sih kompleks gitu. Nggih. Tapi saya nggak mau berteori ya. Saya nggak mau berteori kalau yang membahas tentang ini sebenarnya sudah banyak ya, tentang bullying itu dan peran guru seperti apa. Saya ingin masuk ke nilai-nilai yang bagi saya itu penting gitu. Dan era digital ini kan Ustaz. Kalau tadi bicara masalah akhlak, ada adab, Nggih. ada etik, ada apa Moral. lagi? Moral ya. Nggih. Ya. Nah, kadang kita bingung itu apa Apa bedanya. masing-masing Nah, definisinya itu Indonesia. apa ya? Ya mungkin saya bahas itunya dulu, Nggih, monggo nanti monggo. ke penerapannya. Biar tahu teman-teman. Iya. Sering kita dengar apa sih istilah akhlak, beda nggak sih dengan adab gitu kan? Nah, nggih. Ya. Nah, akhlak itu kan dari bahasa Arab, dari kata kholakoh atau Nggih. khulikoh ya, diciptakan. Terus siapa yang kalau yang menciptakan itu namanya kholik ya, kalau yang diciptakan itu namanya makhluk ya. Nggih. Kalau ciptaannya ya itu kholqun. Nah, akhlak itu dari kata hulukun. Ya, hulukun. Apa artinya huluk ya? Nah, hulukun itu ada dua. Nggih. Ya. Ada yang baik namanya, Nggih. yang kita sering dengar itu akhlakul karimah ya. Akhlakul. Dan yang buruk itu akhlak madmumah ya. Iya. Nah, huluk itu jamaknya akhlak. Nah, akhlak itu diperoleh dari mana sih gitu ya? Akhlak itu sebenarnya dari proses atau dari hasil ibadah. Nah, nggih. Itu yang titik poinnya nanti di situ. Jadi proses atau hasil ibadah. Nah, kalau mau melihat anak-anak muda itu mempunyai akhlak atau enggak, itu mudah sekali melihatnya. Seperti apa, Ustaz? Contoh kalau main game online gitu, biasanya ada mabar gitu. Mabar. Apa yang celetukan bahasa-bahasanya yang keluar gitu. Kan akhlak itu automatically without thinking. Jadi sesuatu yang keluar tanpa dipikir dan ya itu natural. Nah, spontanitas itu. Nah, kalau keluarnya itu baik itu ya alhamdulillah ya. Tapi yang saya dengar kalau main game online itu bahasanya sudah ya kayak gitulah gitu. Seperti itu memang. Itu kalau ingin melihat anak kita berakhlak atau enggak, ya lihat aja spontanitasnya dia ketika marah, ketika kaget gitu. Apakah dia bilang astagfirullah atau apa gitu. Karena itu proses dari hasil ibadah. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Terus bagaimana dengan adab? Apa bedanya? Kalau akhlak tadi ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau adab itu semuanya baik, ya, semuanya baik. Bahkan banyak sekali ulama mengungkap tentang pengertian adab. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang adil dan beradab. Bahkan bangsa yang besar pasti mempunyai peradaban. Nah, itu kan diambil dari kata adab juga. Jadi kalau secara bahasa itu bisa diartikan adab itu adalah proses dari hasil belajar. Kalau akhlak itu buah dari hasil ibadah. Contoh ya, kalau orang yang sehariannya banyak zikir, lidahnya basah dengan berzikir, pasti kata-katanya itu lembut ya. Kata-katanya lembut. Akan mengikuti lah. Nah, terus apalagi mempunyai kekuatan gitu. Adab itu kembali ke bahasa Indonesia dulu ya. Kan adab itu juga nanti dari bahasa Arab. Bangsa yang besar itu dikatakan mempunyai peradaban. Contoh pada negara seperti negara Mesir.
dengan terkenal dengan piramidanya, ada namanya peradaban Mesir. Di Yunani itu ada yang namanya peradaban Yunani yang banyak sekali tokoh-tokohnya, ada Aristoteles, Plato, dan tokoh-tokoh filsafat kebanyakan, karena di sana banyak banyak sekali orang ahli-ahli filsafat ya kalau di sana itu. Jadi apakah pertanyaannya kalau orang non muslim itu punya adab dan enggak gitu ya, muncul pertanyaan. Jadi adab itu kalau dari segi bahasa Indonesia ya, jadi negara atau suatu bangsa yang mempunyai ilmu, bisa mengamalkan ilmunya, biasanya mempunyai tulisan ya. Kalau kayak Arab juga punya peradaban ya, peradaban Arab ya, peradaban Islam gitu kan ya. Peradaban Islam. Ya, itu seputar adab. Tetapi kalau dalam lebih jauh nanti ditarik dari segi nilai agama, beda lagi. Itu kan dalam konteks bahasa Indonesia yang saya jelaskan. Ya. Kalau dari segi agama, adab itu, ini kan podcast pesantren ya. Pesantren. Ya. Kalau adab itu ada hadisnya. Ya. Seperti apa, Ustaz? Seperti Rasulullah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi gitu ya. Ya. Apa jadi itu, Allah yang memperhalus budi pekertiku gitu ya. Intinya Rasulullah itu mempunyai akhlak yang baik karena ada Allah yang mengajari. Nah, kalau dalam bahasa Arab, adab itu diambil dari adabah yu'adibu ta'diban ya. Dari kata itu, sehingga ketika muncul adabah tadi ada hadisnya adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi gitu kan. Jadi itu lebih ke proses lewat proses belajar. Kalau santri itu biasanya sebelum menuntut ilmu kita diajari banyak adab-adab santri ya. Mungkin nanti kita bisa urai itu ya. Itu adab. Sopan santun itu nilainya dari mana? Ya bisa dari didikan rumah ya. Bisa dididik di rumah. Atau ada yang namanya etik yang kemarin sampai viral itu Pak. Bahas etik ya. Ada etik, ada etika ya. Etik itu dari etika, itu dari bahasa Yunani. Apa artinya, Ustaz? Lebih kepada penilaian seseorang dari segi kognitifnya. Jadi nilai kebenaran atau nilai baik buruk ditinjau dari segi kognitif, dari segi logika. Itu lebih ke sana. Kalau adab tadi dalam banget ya. Baru ke akhlak, ke adab, ke apa tadi, ke moral ya. Kalau moral itu beda lagi. Moral beda. Apa kalau moral? Moral ya. Nanti biar gak bingung mana yang saya jelaskan gitu ya. Ini masuknya nanti anak itu masuknya kemana? Ke adab apa ke moral atau kemana gitu. Ya patokannya di mana gitu kan. Nah, kalau moral itu kesepakatan bersama yang dianggap baik atau buruk dari suatu kelompok atau suatu negara. Makanya di Indonesia dulu ada yang namanya pendidikan moral Pancasila. Jadi turunannya itu nanti dipelajari, ada nilai-nilai gotong royong, ada nilai kejujuran, banyak di situ. Dan nilai gotong royong, nilai moral Pancasila itu kan hanya digunakan di Indonesia, belum tentu di negara barat kan, nggak ada kan gitu. Nah, jadi batasannya di situ. Itu menurut saya tentang pengertian. Nah, sekarang kembali kepada tadi itu ya, tentang fenomena bullying. Fenomena bullying itu. Terkait bullying itu kan terjadinya di sekolah ya. Terjadinya di sekolah. Kalau membahas bullying itu konteksnya luas, makanya saya ingin membahas dari segi adabnya gitu. Adab. Karena kalau di pesantren itu sebenarnya yang kita rasakan gitu. Kalau saya masih mondok dulu, saya 3 tahun masih dulu di Malang saya 3 tahun masih kecil lulus SD. Itu ketika saya sampai di pondok itu, hal pertama kali yang diajari itu tentang adab. Bagaimana ketika kita ke emas itu bilang
yang lebih tua bilang Mas, ke yang lebih muda bilang adik, atau istilah Jawa ada Kang. Menghormati lah Nggih, ya. Kang. Jadi ada nilai-nilai yang itu menurut saya itu nggak ada istilahnya mau jangankan menyakiti ya, menyakiti ucapannya aja santri itu sangat dijaga gitu kan ya. Nggih. Bahkan kalau bagi saya pesantren itu kan tidak hanya transfer of knowledge, tapi transfer of Islamic value di situ. Ada nilai-nilai keislaman. Contoh kecil itu nilai tawadhu. Nilai tawadhu itu santri yang nggak tahu apa itu tawadhu gitu, mereka sudah bisa praktek contohnya gitu. Contoh, kalau orang Madura ketemu sama kiai gitu, dari jauh gitu, walaupun tanahnya becek pasti ngelepas sandal itu. Ngelepas sandal. Ya. Mungkin sekarang sudah agak jarang itu. Jarang ditemukan memang. Tapi dulu teman-teman saya, jangankan itu, kalau kiainya ada di bawah, wah kita langsung turun. Nggih. Nilai-nilai tawadhu, karena di pesantren itu kehalusan budi pekerti, baik itu dengan kita diajari bagaimana senyum yang teduh, senyum yang ikhlas, kenyamanan di pesantren itu sangat dibentuk dan terbentuk gitu. Makanya miris kalau kemarin saya dengar ada kok sampai ada bullying, pesantren sudah masuk, ada yang kena bullying juga gitu kan ya. Ya walaupun sedikit tapi framingnya sekarang yang luar biasa ya. Dibesar-besarkan di media juga gitu. Nah makanya bab adab itu penting bagi saya, karena orang yang mempunyai adab itu sejuk gitu ya, enak dilihat. Jadi kalau ngerasakan orang yang mempunyai adab yang luhur akhlaknya gitu, kita itu merasa nyaman. Kenapa anak-anak santri itu kok kerasan sih gitu? Karena gak ada yang menyakiti itu ya. Bahkan ramah semua. Nah, ini kan santri ini. Ya. Jadi membangun suasana yang seperti rumah ya. Rumahku adalah surgaku itu mungkin itu ya. Jadi aman, ramah itu memang harus dibangun di situ. Ya. Terus ada kedekatan emosional sesama santri. Santri itu kalau nggak punya uang, biasanya ngutang ke temennya itu kita saling ngerasa empati itu ada. Utang-utangnya. Wah, ini saya sudah gak makan ini gimana? Oh ini. Bahkan yang kadang uang kita sudah gak ada ini. Nah, itu kan. Jadi gak ada niatan untuk bullying itu, gak ada, karena rasa itu terbentuk, empati itu ada. Nah, itu. Dan kenapa di sekolah itu empati sudah mulai berkurang? Itu saya juga berpikir kenapa ya nilai empati, terus guru seharusnya menjadi sahabat anak gitu, yang harus ramah, bahkan membentuk yang ala-ala keluarga itu. Mungkin kalau lebih kondusif, gurunya lebih sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman, dan guru tidak hanya kalau kenapa sih bullying itu terjadi, salah satunya biasanya gurunya parkir di satu kantor dan nggak memperhatikan muridnya dibully atau karena kontrolnya juga kurang kan gitu. Nah di pesantren itu kalau segi kontrol kan bukan hanya full day ya, tapi 24 jam. Santri itu diajari adab, dididik gitu. Alhamdulillah. Iya. Makanya tidak hanya transfer of knowledge, jadi santri itu diajari bagaimana di situ ada ilmu. Itu bagi santri itu adalah al ilmu nurun, cahaya. Untuk memperoleh cahaya ilmu itu bagaimana gitu. Makanya ada al ilmu fis sudur wala fis sutur wala fi Google kan gitu. Bagi santri itu ilmu itu fisudur, di hati. Di hati. Iya, bukan di kertas apalagi searching di Google. Jadi prosesnya untuk memperoleh cahaya ilmu itu salah satunya itu adabnya itu. Nilai-nilai adab itu yang bagi saya penting banget itu. Dan saya alhamdulillah ngerasa di pesantren itu sejuk memang. Karena tempatnya ya kader-kader solihin ya, orang-orang yang soleh itu tadi.
kalau saya mau melihat di pesantren. Nggih. Itu kalau di dalam pesantren. Tapi kalau kita lihat di generasi muda atau Gen Z di luar sana yang Iya, non pesantren itu insya Allah lebih miris daripada di pesantren pastinya iya, sangat miris ya. Salah satunya fenomena tadi itu bullying tadi. Jadi di sekolah itu memang tidak ramah sudah. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya kan tadi peranan guru ya, yang sangat penting saat ini. iya, Peranan guru salah satunya. Nah, yang saya ingin tanyakan karena panjenengan mungkin pakarnya psikolog saat ini. Nah, kalau di sekolah saja untuk digembleng karakter kepada seorang murid atau siswa itu merasa kurang. Menurut saya kurang, Ustaz. Karena kalau setelah selesai di sekolah itu selesai, ya sudah. Pasti kan nanti kembalinya ke rumah masing-masing. Nah, pastinya di dalam keluarga itu kan ada peranan khusus untuk menggembleng ulang pendidikan karakter. Berarti di situ ada peranan penting keluarga terhadap karakter anak. Nah, seperti itu Sani. iya. Nah, tetapi yang sekarang terjadi itu malah ya sebaliknya. Yang penting biasanya orang tua gini, mohon maaf nih. Yang penting anak saya tak sekolahkan, ya sudah di sekolah itu tanggung jawab sepenuhnya guru. Setelah itu ya sudah saya tidak ikut-ikutan. Seperti itu biasanya saat. Nah, seperti apa tanggapan panjenengan seperti itu? Ya memang kalau lihat dari bullying itu biasanya dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang banyak masalah gitu. Itu Jadi berpengaruh saat ini. berpengaruh banget. Maka anak yang dari kecil biasanya sering dipukul, nah ya, sama orang tuanya, pasti nilai ketika ada sesuatu yang salah, anak itu akan mukul temennya karena sudah terdidik Jadi dipukul dari sejak kecil. kecil seperti itu. Nah, ya itu juga faktor biasanya didikan keluarga yang keras gitu. Sehingga kenapa kok ada bahasa-bahasa yang keras? Anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, terutama ibu sebagai pendidikan awal bagi anak. Itu yang pertama. Jadi kalau membahas itu konteksnya sangat luas, ini sedangkan waktunya 30 menit ini. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya yang sangat penting itu guru itu kan model ya, model yang patut ditiru gitu. Nah, artinya ketika anak itu mengidolakan gurunya, insya Allah juga berpengaruh di pendidikan tersebut. Nah, masalahnya anak sekarang juga adanya sosial media yang jadi di mana budaya itu sudah tidak terfilter. Budaya dari luar masuk, terus nilai-nilai dari ya mungkin sudah keluar dari etik gitu ya, sudah keluar dari adab kita sebagai bangsa ketimuran, di mana konsumsi kita kan sekarang itu anak-anak sekarang apa? Kalau enggak TikTok, Instagram, Facebook, dan ratingnya biasanya rata-rata yang ratingnya buka pertama itu pasti yang mohon maaf yang joget-joget gitu kan. Sehingga itu sangat ditiru, bahkan yang jadi apa istilahnya? Yang ditiru sekarang kan apa artis-artis Korea gitu ya. Ya, K-pop. K-pop itu apa namanya itu? Itu karena sudah era sekarang itu Gen Z itu sudah tanpa batas. Jadi dunia itu sudah dalam genggaman kan, ada di handphone. Semua bisa diakses gitu. Jadi itu menurut saya sangat bahaya ketika anak itu nggak tahu apa positif efek atau dampak positifnya apa, negatifnya arahnya kemana itu.
juga sangat berpengaruh bagi perilaku gitu. Intinya suka ditiru. Nah, betul. Nah, itu yang kadang faktor kebebasan di digital ya. Dalam bersosial Ah, media. nggak bisa kalau kita membahas bullying, ini yang salah ini. Karena harus pendekatannya itu harus holistik ya. Nggih. Harus mendasar dan dari mana sih sebenarnya. Saya sama Ustadz ini kan sama-sama dari pondok gitu ya. Nggih, ya. Saya pingin ada nilai-nilai di pondok itu, dan menurut saya sangat bagus. Nggih. Sangat bagus dan ya kadang aneh ya. Seharusnya kalau pingin menilai pingin meniru nilai-nilai kebaikan itu kan seharusnya bagi pemangku yang membuat kurikulum sekali-kali lah main ke pondok itu seperti apa itu. Biar gak kebingungan buat kurikulum gitu. Studi banding lah ke pesantren gitu. Beneran. Saya sekolah umum ya, itu bingung setiap tahun ganti kurikulum gitu. Nggak pakem gitu. Nah, kalau di pesantren itu kan nggak pernah. Nggak ada kurikulum. Ya ada kurikulumnya, tapi kurikulumnya itu bukan ke arah kecerdasan, tetapi output dari pesantren itu ulumun nafi itu. Ulumun nafi itu kemanfaatan ilmu yang bermanfaat, dan standar minimal ilmu bermanfaat itu salah satunya adalah iman dan takwa kepada Allah. Minimal itu menjalankan sholat gitu. Nah, itu. Jadi buah dari sholat itu kan nanti tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sudah sholat gitu, sholatnya diterima oleh Allah, nggak akan ada bullying itulah istilahnya. Kalau bahasa Qur'aninya kan gitu. Nah, kalau sholat aja sudah nggak dikerjakan gitu lah. Awur-awuran. Insya Allah kelakuan setiap harinya awur-awuran juga. Iya, ndak itu bahasa guyonan ya. Tapi penting ya. Karena begini, kalau kembali ke judul itu kan urgensi akhlak ya. Kembali ke akhlak. Jadi prestasi tertinggi Nabi Muhammad itu kan sampai mendapat Jadi Nabi Muhammad itu prestasinya kan wa innaka la'ala hulukin azim. Allah itu sangat memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Terus yang kedua, sampai prestasi tertingginya Nabi Muhammad itu sampai bertemu dengan Allah, itu kan juga Allah menyebutnya subhanalladzi asra bi abdihi gitu ya. Bi abdihi gitu kan. Sehingga sampai diperjalankan menuju Allah itu kan kedudukannya sebagai, Allah menyebutnya di abdihi, sebagai hamba, bukan sebagai rasul dan yang lain-lain. Itu prestasi tertinggi Nabi Muhammad itu. Sehingga nilai-nilai itu yang tertanam di santri, bagaimana kalau di pesantren itu kita sangat, bahkan ada nilai mencinta akhlak itu kan akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah pun kita dididik cinta dengan membaca sholawat burda, sehingga nilai-nilai kecintaan itu tertanam betul gitu ya. Siapa Rasulullah, bahkan kita kangen banget gitu. Ketika baca sholawat banyak yang nangis gitu. Kenapa kok santri itu mempunyai nilai seperti itu? Salah satunya kan nggak ada HP. Benar. Karena nggak ada HP. Berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh HP itu gitu. Kenapa kok anak itu di pesantren masih bisa ada tradisi hafalan yang sangat kuat, bahkan 3 tahun ada yang hafal Quran gitu. Karena salah satunya tidak memegang HP itu. Karena HP itu isinya kan di luar pondok ya. WA di mana itu di luar pondok. Instagram di luar pondok. Facebook apalagi di luar pondok. Bagi saya santri kalau pegang HP bukan santri itu. Karena otaknya sudah di luar gitu. Dan itu bahkan sangat mengganggu hafalannya, adabnya. Santren itu masih terkonter karena salah satunya tidak memegang HP. Walaupun megang, paling kalau pas waktu pulang itu pun dibatasi banget gitu. Itu salah satunya yang membuat pesantren itu menurut saya mempunyai tradisi yang masih sangat dijaga, karena nilai-nilai itu selain tadi itu nilai-nilai adab itu sangat kita rasakan. Contoh nilai yang terhadap bullying.
Contoh itu nilai tawadhu ya. Nilai tawadhu tidak hanya pengertiannya, tapi kalau di pesantren itu nilai tawadhu itu nampak. Berarti dipraktekkan Ustaz. Iya. Jadi melalui proses belajar sehingga dipraktekkan. Gak belajar pun yang disaksikan kan nilai tawadhu itu Nggih. nampak banget ya. Contohnya ketika di dalam kelas bagaimana adabnya murid terhadap guru ketika guru menjelaskan. Santri itu diem gitu ya, memperhatikan. Belum lagi di saat berkomunikasi sesama teman yang saya bahasakan tadi. Kalau nunjuk masih pakai jempol. Kalau berjalan itu dengkulnya itu istilah bukan ngesot ya. apa namanya? Jongkok apa sih? Iya, kayak berlutut lah Ustaz. Ya. Berlutut. Bahkan bahasa yang digunakan pun karena di sini daerah Madura sama Jawa itu bahasa-bahasa yang sangat-sangat kalau dalam Jawa itu tidak hanya kromo tapi kromo inggil. Kalau berkomunikasi dengan yang lebih tua atau yang nggak kenal masih istilah kulo, jenengan ya. Kalau dalam kulo itu kan diambil dari kata kaulo, abdi tadi itu. Kalau Madura masih pakai abdinah gitu ya. Nah, jadi itu wujud ketawaduan santri mengadopsi nilai-nilai budaya salah satunya itu. Dan masih banyak nilai-nilai yang sehingga nilai tawadhu itu penting bagi saya dan benar gitu. Contoh gini, nilai tawadhu itu susah gitu. Orang yang pengen gampang kok santri bisa nunduk-nunduk. Ya kan? Saya bisa niru contohnya gini. Orang yang nggak mempunyai akhlak dia ingin meniru nilai tawadhu sampai di contoh ini satu forum. Wah, dia nunduk gitu kan ya. Kok yang lain nggak ada yang nunduk. Berarti saya yang paling sopan ya. Sudah sombong gitu kan. Nah, kalau di pesantren kan dididik tawadhu itu rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama itu bukan karena memang faktornya lillah gitu kan. Diajari itu lillah. Jadi spontanitasnya juga lillah. Bukan faktor pingin viral, pingin kalau sekarang. Pingin viral sama terkenal atau pingin dihormati orang terus bungkuk-bungkuk gitu. Terus menilai orang enggak kayak gitu. Jadi ilmunya dapat, batinnya juga benar sehingga perilakunya benar gitu. Memang menarik. Jadi kebiasaan. Ya, gitu. Dan itu memang enggak ada, maksudnya enggak ada bukunya nggak tulisan. Enggak ada bukunya. Memang ada role model tersendiri di dalam pesantren itu berarti. Iya. Ya makanya nilai-nilai itu bagi saya kalau masuk ke pesantren ya coba kalau ingin tahu nilai pesantren supaya masuk ke dalam pesantren gitu kan. Ada mobilnya gurunya, kiainya, itu langsung diinclude diri gitu kan. Karena makna guru bagi seorang santri itu dalam. Tidak hanya transfer ilmu, tapi guru itu luar biasa di hati seorang murid. Bagaimana guru itu yang menyelamatkan saya, tidak hanya di dunia tapi nanti yang bisa mengantarkan saya hadrohnya Allah, kan sampai ke sana pemikirannya. Jadi memang syarat tawadhu, takdim itu jadi syarat utama jadi santri. Itu sesama guru, sesama temennya juga gitu. Adabnya sesama temen itu bagaimana? Gak nyakitin, gak keluar kata-kata yang kurang kasar. Bahkan emosi pun kalau kita belajar adab, emosi yang paling tinggi itu kalau yang paling jelek kan umpatan atau itu. Raut muka pun kita latih. Bagaimana kalau kita emosi semuanya bisa nahan di hati. Bahkan tidak hanya itu orangnya sudah bisa gak emosi ya. Kalau Rasulullah itu disakiti kan mendoakan. Santri pun ya itu nilai-nilai Rasulullah itu yang pingin melekat di seorang santri. Bukan K-pop ya. K-pop nggak tahu santri itu. Berarti role modelnya adalah yang ada di pesantren itu. Ya top of modelnya adalah Rasulullah. Yang kedua kalau Rasulullah itu santri sudah gak bisa ngelihat ya
al ulama warasatul anbiya ya. Seorang guru, seorang kiai Kiai. yang dilihat 24 jam kepribadiannya seperti apa. Nggih. Kiai bagi seorang santri sempurna. Bukan sempurna, maha purna kan gitu. Nggih, Ustaz. Itu. Saat ini terakhir nggih, saya ingin tanya nih. Ada hadis al-adabu faqul ilmi. Ya. Adab itu di atasnya ilmu. Kalau kita mengulik lagi dalam hadis tersebut, kan adab dulu baru ilmu. Iya. Sekarang itu generasi Z itu pinter-pinter Ustaz. Pinter-pinter tapi adabnya itu sangat minim. Sangat minim sekali. Krisis lah. Krisis akhlak ya istilahnya, kasarannya. Nah, kalau menurut panjenengan al-adabu faqul ilmi ini yang seperti apa? Kalau di kalangan ulama zaman dulu katanya gini. Ulama itu zaman dulu satu bab tentang akhlak ya, membahas satu bab tentang akhlak itu lebih penting, lebih utama daripada 70 belajar ilmu. 70 gitu. Belajar ilmu. Maksudnya apa gitu kok sampai bilang seperti itu? Satu belajar adab dan adab itu dipraktekkan gitu ya. Dipraktekkan seperti tawadhu itu sudah benar nilainya. Itu lebih utama, lebih penting daripada 70 ilmu. Kenapa seperti itu? Mungkin di zaman dulu sudah seperti itu. Kalau kita rasakan sekarang ilmu lebih mudah didapat. Tapi barokah ilmu, cahaya ilmu. Nah itu. Nah, untuk memperoleh ilmu yang nafi, yang manfaat, yang saya standar minimalnya takut dan cinta kepada Allah itu sudah jarang gitu. Itu yang perlu kita garis bawahi di situ. Gitu. Jadi adab itu penting, ilmu juga penting gitu. Jadi sama-sama penting. Sama-sama penting. Berarti bukan adab di atas ilmu itu apa ya? Adab yang ada di atasnya ilmu, benar-benar di adab nih, terus bawahnya ilmu, buatan gitu Ustaz. Tapi beriringan imbang kan. Kalau merujuk ke pernyataannya itu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dia menjelaskan saya lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Karena setan pun itu punya ilmu. Bahkan setan itu kan gurunya malaikat ya. Karena ya sedikit banyak sekarang kalau guru saya bilang Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun pernah dawuh zaman sekarang itu bukan kekurangan ilmu, tapi sedikit yang mengamalkan ilmu. Karena ilmu ini sekarang banyak sekali ya. Apalagi semakin search engine Google lebih cerdas banget, apapun ada gitu. Nah, tapi proses adab untuk memperoleh ilmu itu yang menurut saya sudah dilupakan. Karena orang yang enggak mempunyai adab terus dia mempunyai ilmu, semakin tinggi ilmunya semakin sombong. Itu. Wah, saya sudah paham ini. Kamu enggak paham itu. Saya lebih pintar dari kamu kan gitu. Itu penyakitnya orang enggak belajar bab tentang adab, langsung belajar tentang ilmu, akhirnya sombong. Itu kan. Ujub, takabur, lebih baik. Saya anggap lebih baik saya daripada kamu. Nah, itu yang bahaya. Itu salah satunya kenapa adab itu penting kan gitu. Ya Ustaz, nanti kita bahas di episode berikutnya karena ini belum tuntas. Belum tuntas. Masih ada part yang lain. Iya, ada part yang lain. Mungkin dicukupkan sekian saja. Pemirsa Nur Media dimanapun Anda berada, ada info ini. Ada info menarik dan apa nggih? Pokoknya menarik lah. Nah, bagi panjenengan semua yang mempunyai atau sampean sebagai pelaku UMKM, panjenengan mempunyai usaha apapun itu, tapi ini dikhususkan untuk kuliner nggih. Silahkan kalau panjenengan kepingin brandnya itu kami pasang di channel YouTube kami di program An-Nur Podcast Ren, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera. Bagi siapa saja ini Ustaz. Maksudnya ingin
kalau ingin dipromosikan oleh channel YouTube kita, monggo silakan menghubungi nomor yang sudah tertera. Nah, mungkin dicukupkan sampai di sini saja Ustadz nih. Oke. Nanti dibahas di episode selanjutnya, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti Anur Podcast Trend pada episode kali ini. Sampai bertemu di Anur Podcast Trend di episode selanjutnya. Dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Untuk Muafiq ila komitorik, saya Muhammad Naufal. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.